Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat bergabung dengan Neutron Yogyakarta, cabang Pekalongan, cabang Batang. Ya, salam sukses selalu dari kami. Saya Harimurti Prakoso, pengajar kimia Lebih Besar Neutron Yogyakarta. Salam sukses dari kami. Adik-adik semuanya, mari kita pelajari yaitu perbandingan koefisien sebagai perbandingan mol. Misal begini, misal saya contohkan langsung saja. Ya, saya contohkan saja langsung. Misal begini, adik-adik punya reaksi. Setelah ada C3H6 ditambah dengan O2 dibakar berarti menjadi 3CO2 plus 3H2O. 3 kali 2 6. Ya, 6. Terus 3 kali 1 3. Berarti sebelah berapa? 9/2. Kok ada pecahan? Bulatkan. Berarti dikali 2 semuanya. 2C3H6 plus 9O2 harus bulat dan sederhana. Menjadi 6CO2 ditambah 6H2O. Kalau saya punya di sini 4 mol, 4 molnya untuk berapa? 2. Kalau untuk 6, ngitungnya bagaimana? Ya 6/2 dikali 4. Kalau untuk 9 bisa dicari sendiri. Ya enggak? Nah, kita seret 2. Ya enggak? 2. Ini dapat 2 atau 2 kali 6 berarti 12 mol. 2/6 1/3. 4/12 1/3. Kesimpulannya apa di sini? Yaitu 1/3. Contoh lagi, misalkan kalian punya suatu reaksi yang sederhana saja. Loh apa? Misalkan nitrogen saja, enggak apa-apa. Ya, 2NH3 terurai menjadi N2 plus 3H2. Berarti 2/1/3. Artinya apa? Berarti kalau saya di sini punya 10 mol, berarti untuk berapa koefisien? 1. Kalau untuk 2, berarti di sini 2/1 kali 10. Kalau untuk 3, 3/1 kali 10. Ya, tetapi ingat, nilainya ini berarti berapa? 20. 20/10 banding berapa? 30. Apakah ini 2/1/3? Benar gak? Oke, just itulah kita belajar tentang perbandingan koefisien sebagai perbandingan mol. Ya, kita lanjut buat adik-adik semuanya. Mari kita lanjutkan materinya, ya, konsep mol, stoikiometri, perbandingan koefisien sebagai perbandingan molekul. Ya, ambil contoh saja sederhana, enggak apa-apa. Ya, kita ambil contoh ini aja, 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Misalkan di sini kita punya 4 molekul. Untuk berapa? 2. Kalau untuk 1, ya 1/2. Satunya ini, 2-nya dari sini. Dikali berapa? 4. Kalau untuk 3, 3/2 dikali berapa? 4. Ingat, ini adalah koefisien yang dituju, ya enggak? Yang dituju. Ini adalah koefisien siapa? Data. Dikali berapa? Jumlah molekulnya. Ya, sehingga kita dapatkan di sini berapa? 4. Ini ada 2, yang ini berarti ada 6. Apakah ini perbandingannya 2/1 dibanding 3? Oke? Artinya apa? Berarti perbandingan koefisien bisa menunjukkan suatu perbandingan molekul. Mari kita pelajari satu lagi masih di stoikiometri, yaitu subnya reaksi pembatas. Bagaimana cara mencari reaksi pembatas sih? Mudah atau sulit? Apa sih reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaksi yang akan membatasi jalannya reaksi. Reaksi yang akan menentukan mol-mol zat yang lain. Saya contohkan dulu, kita simpulkan bareng-bareng. Misal begini, saya punya reaksi misalkan, saya contohkan. Ya,
nanti kita simpulkan ya. Yang namanya reaksi pembatas itu apa sih? Ya, oke. Misal begini, N2 ditambah 3H2. Saya suka reaksi ini karena koefisiennya beda semuanya. 2NH3. Misalkan di sini saya punya 3 mol, di sini saya punya 3 mol. Yang sini belum ada. Nah, artinya apa? Untuk menentukan molnya NH3. Untuk menentukan reaksi pembatasnya bagaimana caranya? Begini. 3 ini dibagi koefisien. Berarti Anda peroleh 3/1. Yang ini berarti Anda peroleh 3/3. Hasilnya berapa ini? 3. Hasilnya berapa? 1. Berarti tandanya begini. Ya enggak? Nah, yang kecil ini, yang kecil hasilnya berarti sebagai pembatas. Loh, ciri khas pembatas apa? Harus habis. Ya. Maka apa? Supaya habis, ini kan harus habis. Di akhir reaksi ini harus habis, makanya harus 0. Ya, harus 0. Nah, supaya 0, maka di sini ditulis angka yang sama, yaitu berapa? Ditulis angka 3. Untuk berapa? 3. Kalau untuk 1 tadi gimana? 1 yang dituju per 3 yang punya data kali 3. Habis 1. Berarti di sini berapa? 1. 3 dipakai 1. Oh, berarti di sini ada sisa 2 mol. 3 untuk 3. Kalau untuk 2 berarti nulisnya bagaimana? Ya, yang dituju 2/3 yang punya data dikali 3. Berarti di sini Anda punya 2 mol. Oh. Maka nanti kalau ditanya reaksi pembatasnya, reaksi pembatas 1. Berarti kesimpulannya apa? Ya, membatasi jumlah pereaksi yang bereaksi. Yang kedua apa? Molnya habis. Molnya harus habis. Nih, harus paham. Ya. Saya contohkan pakai angka yang berbeda coba ya. Saya contohkan pakai angka yang berbeda. Misalkan begini. Kita punya angka ada C2H4 ditambah dengan O2, hasilnya 2CO2 ditambah 2H2O. Ya, 2 kali 2 4 ditambah 2 berarti 6. Berarti di sini 3. Koefisiennya berapa nih? 1. Yang ini 3, ini 2, ini 2. Maka adik-adik semuanya nanti misal saya punya di sini, Anda adik-adik misalkan punya 6 mol. Ini juga 6 mol. Enggak apa-apa. Berarti ini belum ada. Mengapa belum ada? Karena dia hasil produk. Kalau produk berarti belum ada awalnya. Yang punya mula-mula adalah reaktan. Ya. 6 dibagi 1 koefisien, 6 dibagi 3 koefisien. Hasilnya 6, ini hasilnya 2. Berarti begini. Nah, yang kecil kan ini. Itu berarti 2, ini 6, ini 2 toh. Yang kecil itu bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai pembatas. Nah, yang namanya pembatas itu harus habis. Ya, maka apa? Kalau ini saya garis seret begini, pembatasnya ini ya harus 0. Supaya 0, ya ditulis 6. Untuk berapa? 3. Untuk 1, seret tulisnya begini. 1/3 kali 6. Hasilnya 2. 6 dipakai 2. 6 pakai 2. Oh, berarti di sini ada 4 mol. 6 untuk 3. Kalau untuk 2, berarti nulisnya 2/3 kali 6. Sama dengan berapa? 4. Kalau di sini 4, bawahnya 4. Oh, berarti sini sama enggak? Sama. 2/3 kali 6 kali sama dengan berapa? Sama dengan 4. Maka ini juga 4. Hati-hati. Anda cermati. Ada sisa enggak? Ada bereaksi sisa. Ya, ini apa? Produk. Ya, ini produk. Ya. Oke, adik-adik, kita belajar lagi stoikiometri, cara mencari kadar. Cara mencari kadar itu bagaimana? Gitu, ya. Yang pertama, saya bagi jadi 2, saya pecah jadi 2. Yang pertama, jika apa? Rumus diketahui. Rumus senyawa diketahui.
Nah, ini diketahui. Kalau rumusnya senyawa diketahui, tidak ada masalah. Misal begini, kita punya senyawa misalkan, taruhlah ada AlXOY. Taruhlah misalkan di sini sebanyak 100 gram. Berarti ini bisa saya sebut sebagai masanya AlXY semuanya. Maka apa? Kalau nanti ditanya gramnya aluminium sama dengan aluminiumnya sejumlah berapa? Dikali AR-nya aluminium dibagi MR-nya AlXOY dikali berapa? Dikali 100 gram. Paham ya? Nah, yang kedua. Jadi misal nanti misal gini, misal saja saya contohkan. Saya contohkan, adik-adik misalkan begini. 1,5 gram CO NH2 2 kali. Kalian hitung. N-nya itu ada berapa gram? Paham? Ya, berarti gramnya N sama dengan N-nya 2 kali 1 ya. Berarti 2 dikali AR-nya N dibagi MR-nya siapa? CO NH2 2 kali dikali berapa? Masanya zat ini adalah 1,5. Berarti kita peroleh 2 dikali 14 per MR totalnya ada 60 kali 1,5. Dolnya dihabisin aja. Ini 10 pangkat min 1 ambil 15 per 64. 4 tak coret ini dapat 2. 2 dengan ini berarti dapat 7 kali 10 pangkat min 1. Gitu. Ya, itu kalau rumus diketahui. Ya, rumus diketahui. Nah, kalau nanti misal ini berarti adik-adik sudah punya rumus 1 ya. Jika apa? Rumus diketahui. Yang kedua, yaitu nanti kalau ditanya apa? Yang kedua kalau ditanya kadar dalam bentuk persen. Nah, kalau tanya persentasenya aluminium berapa? Tidak apa-apa. Saya pakai rumus ini kembali. Dikali AR-nya aluminium dibagi MR-nya. Siapa itu? AlXOY dikali berapa? Karena ini persennya dikalikan 100%. Adik-adik sudah punya 2 rumus. Paham ya? Oke. Yang kedua, adik-adik juga harus paham. Loh, kalau nanti misal saja rumusnya tidak diketahui. Ya. Jadi kita masih bicara tentang kadar, tapi rumus senyawa tidak paham, tidak ada. Nah, ini. Nah, kalau rumus senyawa tidak ada bagaimana? Tidak apa-apa. Boleh saja. Misalkan saja ada tulang mengandung fosfor. Coba rumusnya tulang gimana? Kamu tidak tahu. Maka apa? Di sini kadarnya, misal ditanya persentasenya fosfor, berarti bisa dicari dari gramnya fosfor per gramnya siapa? Tulang. Loh, dikali berapa? Dikali 100%. Bisa jadi seperti ini misalkan hemoglobin mengandung NFA. Loh, nih ya. Atau misalkan kalian tidak tahu rumus hemoglobinnya gimana, enggak apa-apa. Oh, persentasenya Fe sama dengan gramnya Fe dibagi dengan gramnya siapa? Hemoglobin kali 100%. Paham ya? Oke, ini salah satu contohnya. Itu. Makanya buat adik-adik semuanya yang belajar stoikiometri untuk khususnya tentang kadar, silahkan dibuka di channelnya Netron Yogyakarta khusus belajar tentang kadar. Begitu ya. Oke, sekali lagi buat adik-adik semuanya selalu semangat yang ada di rumah. Salam sukses dari kami semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.